Sehat, Mang. Oke guys, jagoan Citiwol ditangkap. Kemarin yang lagi heboh-heboh soal ormas yang minta THR lebaran ya, akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Memang prediksi gue juga kayaknya dia bakal lebaran di sel tahanan nih. Akhirnya dia sekarang memakai rompi baju oranye guys. Ini dia videonya. Sehat, Mang. Terima kasih pada jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direskrim dan kemudian jajaran Kapolres Kota Bekasi, Pak Kapolresnya dan Kasat Sersenya. Jagoan Citiwol sudah ditangkap. Pembelajaran bagi semuanya, jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Tahu, gua jagoan yang megang Cikiwul. Gak ada nih gua nih. Iya paham. Paham. Masa gua banyak. Jagoan Cikiwul, nggak kerja tapi minta THR. Bawa-bawa amplop, bawa-bawa proposal buat apa, bos? Sumpah ya, ormas-ormas kayak gini tuh meresahkan masyarakat, cok. Sering banget tuh gue lihat di jalan-jalan bawa-bawa amplop, bawa-bawa map, bawa-bawa proposal, ya kan habis itu ditaruh di pabrik-pabrik, ke warung-warung pinggir jalan, ke tempat usaha-usaha orang. Ini mah jatuhnya bukan ormas ya, tapi premanisme berkedok ormas. Sekarang coba kalian tonton video klarifikasinya nih. Ada di perusahaan itu silakan dicek dan dibaca dan dilihat. Isinya itu meminta bantuan untuk bagi-bagi takjil pada tanggal berapa nanti yang akan kita. Dia minta uang ke pabrik buat bagi-bagi takjil. Kenapa nggak pakai uang lu sendiri, bos? Kan acara lu nih yang ngadain, lu yang berinisiatif, ya pakai uang lu sendiri lah. Atau enggak, lu suruh lah anggota lu patungan, katanya anggotanya banyak. Lu bayangin, Ben, sebelumnya ada 3 proposal nggak jelas dari... Terus kata dia, kenapa dia bisa semarah itu? Karena sebelumnya udah ada 3 proposal yang disampaikan ke pabrik itu, tapi disampaikan sama satpamnya ke atasan, nah giliran proposal dia ditolak. Nah, itu yang bikin dia marah. Maksud gua gini ya, lu kalau mau duit, mau THR ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Barat. Bahwa kita sudah menginstruksikan bahwa tidak ada instruksi atau tidak ada perintah untuk mengajukan permohonan THR kepada pemerintah ataupun swasta ataupun pihak-pihak lainnya. Secara tegas, tidak ada perintah mengajukan permohonan THR ataupun yang lainnya kepada seluruh pengurus, baik itu tingkat distrik, KSM ataupun Pokja. Kami akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan organisasi apabila ada pengurus KSM ataupun Pokja yang melakukan permintaan THR kepada pemerintah, swasta ataupun pihak-pihak lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh tempat, iya seluruh tempat parkir ini sudah ada yang punyanya lapaknya. Si yang punya lapaknya tidur. Siapa Bapak? Hah? Jaga di sini. Jangan tukang parkir orang ditanya gini. Oh, tapi ente sadaya, ha? Ah, pokoknya mah gitu, main lebih robah sistemnya. Kenapa yang lu jaga ya? Hah? Akan sa. Wahyu. Ya anu belah ditu setor kana boga lapak. Oh gitu. Heeh. Boga lapakna saha nu belah ditu? Saha nu boga lapakna? Lu mana ada? Ah nyahoan manehna mantap ngomongna rada keras, beda. Beda rada keras. Akang ke tukang parkir. Geningan kunaon teu pake rompi. Kapan kacan dibagikan Bapak parkiran? Oh, lain. Berarti ieu nu boga. Akang parkirna belah mana? Dan dia. Mungkin aya dua. Naon? Belah dia lapak parkir. Lapak ke mana? Di dia tukang naon? Parkir. Parkir. Sabar sapoe? Anu 200, 2,5.
Torna ke mana? Ayeuna menang sabaraha? Ayeuna menang sabaraha? Parkir ayeuna. Baru dihitung ayeuna. Ya sok. Gua ka dieu. Ya ada beda gaya. Bukan. Itu mah kan beda deh, beda jalan nih kan. Beda jalan. Duaan Bapak di dieu teh duaan parkirnya. Saya mah ukur ngomong. Store parkir aya 2. Aya nu nyekel lapak di storan. Kunaon ngomong? Kapan saya geus wawancara hiji-hiji jelema? Apa sama di dia? Nya ulah ngomong. Sabab lain urusan di dinya. Ulah urusan di dinya. Saya keur ngomong jeung ieu. Saya keur ngomongkeun store parkir lapakna aya 2. Hiji store ka disub, 2 store ka preman di dieu. Nu nyekel lapak. Tong ngomong, leupeung ngomong berarti akan pemain. Ya kan? Enggak beda, gaya beda. Enggak gaya tukang parkir jeung gaya reman dikit beda, ha. Gaya tukang parkir jeung gaya reman dikit beda, ha. Saya teh apa jelema hiji-hiji. Beda gayana tuh. Gitu loh. Bobo akang nya kelapakna. Aneh Bapak. Warna di dieu kan. Nya di dieu tapi nyekelin nu sejen. Wah. Nyange tuh kan gaya beda. Gaya sangaran sih gaya, sangaran. Kudu kumaha kudu kieu. Beda gaya. Tukang parkir nu sejen beda. Sopan. Etika, ieu henteu. Jagoan nih dia. Aneh Bapak. Jagoan abi mah di dieu. Gitu loh, beda gitu loh. Gitu. Berarti ini termasuk terlibat. Kami ngerasakin banget, terima kasih. Jadi gini kita dulu, setoran ada 2 Pak. Bisa nyengir lapak tadi. Setoran ke disubnya 60. Setoran ke pemegang lapaknya 300. Kita tanya dia. Ya, itu. Nah ini sekarang ketemu. Alinya mana? Ali barusan nggak nyaut. Jadi ke Ali mah beda. Jadi si lapak ini teh sudah ada yang punya. Ya dari dulu mungkin pegang lah biasa. Nah kemudian dia gini, dia kan ini kan Pak Asep nih tukang parkir nih. Nah dikasih target kan sehari misalnya 100.000. Oleh dia disubin. Jadi kalau sopir ada sopir batangan, ada sopir tembak. Jadi yang mengut tiap hari banyak sopir tembak, sopir batangannya tinggal. Jenjang Pak. Gitu. Dievaluasi, kalau saya bilang dievaluasi Bapak Benda sekalian, makanya store-nya dibikin langsung. Gitu. Sayang uang kalau saya kan anu ngecor saya pakai duit sorangan. Anu menikmati orang lain tiap hari gitu aja. Dewan ya. Gitu. Besoknya jam 3. Ya. Jam 3. Terus saya dicek hiji-hiji, store parkir teh 2. Nuka hiji ka disub lewat Ali, yang satu lagi ke pemegang lapak. Siapa pemegang lapak? Ayo tadi sebutan ngarana, tukang parkirnya disebutan. Tadi sebutan Sancang. Nuhun. Aya ke Mang Ali store 60, ke pemegang lapak 300. Waduh. Harus di ini nih. Ya itu kan Bapak dengar kan saksinya? Pak Asep kan ada dengar dia. Tapi sana sapi pemegang lapak nanya. Ya saya nggak tahu. Gitu. Kita nggak nuduh perorangan, cuman dia nyebut nama, gitu loh. Nama ini gitu loh Kang gitu. Jadi kemungkinan mereka connect mungkin Pak. Jadi kan ini teh ya makanya artinya pemegang lapak kan nggak bisa Pak. Areal aset pemerintah daerah itu dinikmati oleh orang tanpa kerja, nggak boleh, nggak bisa. Masa saya nu ngecorna biak puluhan juta batu lu ngapoe kieu terima duit Duduk manis. Saurang 200.000 karunya tukang ojek nu carape supir angkot. Gitu loh, jangan biarkan orang dapat uang tanpa kerja. Nggak boleh, nanti semua orang pengen jadi seperti itu. Gitu Pak, Kade karena saha. Wahyu. Karena saha. Wahyu. Jadi nanti kalau kita lagi ngelurusin satu masalah jangan nyela. Ya maunya nggak semuanya gitu Pak. Ya kan saya lagi diskusi, jangan nyela. Kalau nyela berarti akan di dalamnya. Dan mengetahui, itu prinsip gitu loh. Jadi karena kalau ini jangan nyela, gitu Pak, gitu. Imah di mana?
Ojong, Pak. Ojong. Ya. Jangan nyela, terus jangan para katang-tang mereka teng-teng. Itu, jangan para katang-tang mereka teng-teng. Saya jagoan itu Mas, semua harus tata aturan. Bapak lanjutkan. Ya, ayo. Uniknya Pak Deddy Mulyadi di dalam memanfaatkan jabatannya sampai orang-orang dipermalukan. Begini, pelayan publik yang melakukan pelanggaran aturan, diduga melakukan pelanggaran aturan, tegur dulu secara lisan, tegur secara tertulis, panggil dia berkomunikasi langsung dengan atasannya, minta atasannya untuk berkomunikasi langsung, dan atasannya itu bukan Gubernur Jawa Barat, atasannya adalah Bupati Bogor. Sampaikan, kenapa? Minta penjelasan dari yang bersangkutan, sehingga tidak divonis duluan, tetapi ada proses klarifikasi. Nah, ketika terbukti atau membangkang, nah baru kemudian ada sanksi yang diberikan pada yang bersangkutan. Itu poin penting bagi pejabat pelayanan publik dalam berkomunikasi, dalam memperlakukan aparat pelayanan publik itu sendiri. Berikutnya, ini soal etika Pak Deddy Mulyadi maupun para pejabat yang lain. Jangan pernah bangga dengan memarahi orang di tengah umum, apalagi melalui media sosial seperti sekarang ini. Tidak boleh bangga. Justru itu satu kelemahan utama sebagai pimpinan. Figur pimpinan lemah di situ karena menunjukkan kebodohannya, ketidakberetikanya dalam memberikan berkomunikasi dengan aparatnya atau dengan masyarakat. Orang itu kalau dia bersalah atau diduga bersalah, panggil dulu, ajak berkomunikasi. Jadi jangan langsung ditegur, dimaki-maki di depan publik. Itu bukan pemimpin yang baik kalau seperti itu. Jadi di tengah kepopuleran dan kekreatifan Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, yang perlu diatensi secara khusus, diberikan masukan secara khusus, dinasihati secara khusus adalah soal etika dalam berkomunikasi dengan publik. Gitu ya. Jangan sampai juga ini cari sensasi terus gubernur ini. Orang ini cari sensasi terus. Bukan simpati dari masyarakat yang akan diperoleh, tetapi justru kebencian. Bantuan insentif dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi supir-supir angkot. Pemerintah Kabupaten Bogor, saya selaku Bupati Kabupaten Bogor secara pribadi dan mewakili pemerintah Kabupaten Bogor memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Bogor atas ketidaknyamanan ini. Tapi tentunya kami pemerintah Kabupaten Bogor bersama seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa hari yang sebelumnya, kami sudah mengambil langkah yaitu meminta tim Cyber Pungli Kabupaten Bogor yang di dalamnya ada Polres Bogor, ada Kejaksaan Negeri Bogor, ada Inspektorat Kabupaten Bogor untuk menempuh langkah-langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah kurang lebih ada 9 orang yang dimintai keterangan, ada 4 kepala desa, 1 dari Dinas Perhubungan, dan dari beberapa kelompok organisasi lainnya. Pertama kami sampaikan bahwa dari hasil yang dilaksanakan tim Cyber Pungli, maka insya Allah paling lambat di minggu depan kita akan mendapat sebuah keputusan, mendapat hasil dari proses hukum yang sedang berjalan, maka akan disampaikan kepada kami, pemerintah Kabupaten Bogor, sanksi yang akan diberikan. Apakah pertama sanksi administratif atau ada unsur tindak pidananya? Kalau memang ada unsur tindak pidana, maka ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur kita akan menindaklanjuti lebih lanjut kepada Polres Bogor bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Jadi tentunya kami pemerintah Kabupaten Bogor tidak ingin mencari riuh di media, tetapi segala hal yang berbau premanisme, kita pun menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kita pun sudah menetapkan peraturan bupati terkait Satgas
pemberantasan premanisme di Kabupaten Bogor, maka segala tindak premanisme di Kabupaten Bogor kita akan berantas bersama-sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor. Mungkin itu rekan-rekan sekalian, dan kami tegaskan bahwa dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tidak turut serta dalam pembagian insentif yang diberikan kepada supir angkot di wilayah Puncak. Tetapi kita akan terus dalami, kalaupun ada yang terlibat, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita akan mengambil langkah-langkah tegas. Bahkan kalau ada oknum-oknum yang terlibat dari pemerintah Kabupaten Bogor, kami pastikan kita akan copot. Mungkin itu, terima kasih. 9 orang itu ada, gimana? Minggu depan. Nah, nanti paling lambat minggu depan, mudah-mudahan di awal-awal minggu depan, tim dari Cyber Pungli sudah selesai melakukan pendalaman, sudah melakukan beberapa pemeriksaan kepada pihak-pihak tersebut, dan informasinya akan kami sampaikan lebih lanjut kepada